Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cairunisa dari Fakultas Teknik Prodi Informatika. Di sini saya akan membahas sedikit tentang antarmuka pada mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Ibu Ani Susratun Nadiroh, MKom MMT. Nah, sebelum kita ke pembahasan yang lebih mendalam, saya akan sedikit menjabarkan apa itu antarmuka. Pada awalnya, interaksi antarmuka hanya terjadi di antara perangkat keras, sedangkan pengguna komputer hanya memberi perintah. Kemudian, seiring berkembangnya teknologi, antarmuka dirancang dan didesain ulang dengan memasukkan kategori dan elemen-elemen untuk meningkatkan pengalaman dalam menggunakan komputer. Sehingga mulai spesifikasi dan standar baru di dunia komputerisasi. Interaksi manusia dan komputer adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan komputer grafis, sistem operasi, faktor manusia, ergonomi, rekayasa industri, psikologi teori, dan sistem bagian dari ilmu pengetahuan komputer. Nah, faktor manusia sendiri ialah bagian utama dan permasalahan peralatan perancangan yang dapat dibedah oleh manusia selama Perang Dunia Kedua. Nah, definisi dari antarmuka itu ialah bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. Antarmuka berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi sehingga komputer dapat digunakan. Jadi, pertukaran dapat terjadi antara perangkat lunak, perangkat keras, perangkat periferal, manusia, dan kombinasi keduanya. Nah, di sini tersirat bahwa sebuah program aplikasi terdiri dari dua bagian penting, yaitu bagian antarmuka yang berfungsi sebagai sarana dialog antara manusia dan komputer yang menjalankan aplikasi tersebut. Bagian aplikasi merupakan bagian yang berfungsi untuk menghasilkan informasi berdasarkan olahan data yang sudah dimasukkan oleh pengguna dengan menggunakan algoritma-algoritma yang disyaratkan oleh aplikasi tersebut. Next, pengembangan antarmuka. Antarmuka mempunyai pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer, menyangkut psikologis, kognitif, tingkat perseptual, dan kemampuan motorik pengguna. Selanjutnya, mempunyai berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog yang cukup lebar, seperti ragam dialog, struktur, isi tekstual dan grafis, kecepatan tampil. Nah, penggunaan prototipe yang didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama-sama dengan calon pengguna dan perancang sistem serta piranti bantu yang mungkin digunakan untuk mempercepat proses penggunaan prototipe. Nah, pada poin yang nomor 2 ini sering menjadi penunjuk penting dalam hal pengembangan antarmuka. Perkembangan software dan hardware sangatlah pesat sejak beredarnya komputer PC di pasaran. Komputer tidak bisa berinteraksi dengan manusia bila tidak ada jembatan yang menghubungkan keduanya. Software dibuat dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi, seperti Pemrograman pada komputer generasi pertama kebanyakan dilakukan oleh ahli teknik matematika yang menggunakan komputer untuk membantu menyelesaikan masalah di bidang mereka. Pekerjaan yang dilakukan untuk memprogram adalah dengan menghubungkan sirkuit komputer. Sampai tahun 90-an, pemrogram komputer masih dimonopoli oleh orang-orang yang ahli di bidang teknik matematika. Sekarang bisa dilihat bahwa komputer sudah menjadi kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari manusia. Nah, kesulitan dalam pengembangan UI atau antarmuka.
Piranti antarmuka harus mampu menangani sejumlah piranti kendali seperti keyboard, mouse, yang masing-masing dapat mengirimkan aliran data secara tidak sinkron. Nah, selera dan kebiasaan pengguna yang sangat beragam. Ketiga, piranti antarmuka harus memiliki kinerja tinggi, cepat tanggap agar tidak terjadi keterlambatan antara tindakan pengguna dengan tanggapan sistem. Contoh, kompiler pemrograman visual yang dapat digunakan sebagai pengembangan program aplikasi sekaligus dengan antar muka berbasis grafis harus luas dan mudah digunakan, misalnya Visual Basic, C++, dan lain-lain. Model dan desain interaksi. Jenis-jenis interaksi di sini mempunyai 6 jenis interaksi seperti command line interface atau perintah baris tunggal seperti Unix, Linux, dan DOS. Menu atau menu datar dan menu tarik. Contoh, hampir semua software menggunakan menu ini. Natural language atau bahasa alami seperti bahasa pemrograman terstruktur. Terus question atau answer and query dialog. Contoh kayak MySQL, database interaktif, dan lain-lain. Nah, pada form fill and spreadsheet, contoh seperti Excel, Lotus, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat tabel kecakapan relatif pada manusia dan komputer. Kecakapan manusia estimasi, sedangkan kecakapan komputer kalkulasi akurat. Kecakapan manusia intuisi, sedangkan komputer deduksi logika. Seperti itu. Jadi, ada perbedaan kecakapan antara kecakapan manusia dan kecakapan komputer. Nah, bidang-bidang studi atau ilmu pada antarmuka ini ada 7 macam, ada 7 bidang seperti teknik elektronika dan ilmu komputer. Yang kedua, psikologi. 3, perancangan grafis dan tipologi. 4, ergonomik. 5, antropologi. 6, linguistik. Dan 7, sosiologi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk beberapa slide selanjutnya akan dibahas oleh satu rekan saya pada kelompok 14. Saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahmawati. Saya akan melanjutkan materi user interface yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendesain interface. Yang pertama, user compatibility. Antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Oleh karena itu, sebuah software seolah-olah mengenal usernya, mengenal karakteristik usernya, dari sifat sampai kebiasaan manusia secara umum. Desainer harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakteristik serta sifat dari user karena antarmuka harus disesuaikan dengan user yang jumlahnya bisa jadi lebih dari satu dan mempunyai karakteristik yang berbeda. Hal tersebut harus terpikirkan oleh desainer dan dianjurkan merancang antarmuka dengan didasarkan pada dirinya sendiri. Survei adalah hal yang paling tepat Yang nomor 2, product compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya.
Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Hal tersebut sangat tidak diharapkan dari perusahaan karena dengan adanya aplikasi software diharapkan dapat menjaga produk yang dihasilkan dan menghasilkan produk yang jauh lebih baik. Contoh aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Yang ketiga, text compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka. Sebisa mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user yang akan dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Contohnya, user hanya melakukan klik stop, tekan tombol next, finish, oke untuk proses menginstal suatu software. Workflow compatibility. Sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya tentunya terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam sebuah aplikasi, software engineering harus memikirkan sebagai urutan pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Jangan sampai user mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya, karena user mengalami kebingungan ketika urutan pekerjaan yang ada pada sistem manual tidak ditemukan pada software dan dihadapinya. Selain itu, user jangan dibingungkan dengan pilihan-pilihan menu yang terlalu banyak. Dan semestinya menu-menu merupakan urutan dari urutan pekerjaannya. Sehingga dengan workflow compatibility dapat membantu seorang user dalam mempercepat pekerjaannya. Konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Banyak perusahaan dalam menjalankan sistemnya menggunakan aplikasi sistem yang berbeda di setiap divisi dalam perusahaan tersebut. Ada pula yang menggunakan aplikasi yang sama di divisi yang berbeda. Seringkali keseragaman dalam menjalankan sistem tidak diperhatikan. Oleh karena itu, software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi khususnya antarmuka. Contohnya penerapan warna, struktur menu, font, format desain yang seragam pada antarmuka di berbagai bagian sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat berpindah posisi pekerjaan atau berpindah lokasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini didasarkan pada karakteristik manusia yang mempunyai pemikiran yang menggunakan analogi serta kemampuan manusia dalam hal memprediksi. Contohnya, keseragaman tampilan toolbar pada Word, Excel, PowerPoint, Access hampir sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.